Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Febri Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN Satap 1 Pemenang. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Terdapat ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa. Yang ketiga, pengelompokan siswa secara fleksibel. Dan yang keempat adalah active explorer atau siswa menjadi pembelajar aktif. Berikut langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan penilaian yang digunakan. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan mengimplementasikannya. Dan yang kelima adalah melakukan asesmen berkelanjutan. Terdapat 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua adalah minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid di sini, guru perlu mengetahui kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Dan yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya yaitu untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Berikut beberapa cara untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid, yang kedua mengidentifikasi pengetahuan awal, yang ketiga mengulas dan merefleksi pembelajaran, yang keempat berbicara dengan guru sebelumnya, yang kelima melihat rapor sebelumnya, dan yang keenam melakukan penilaian diagnostik dan formatif. Terdapat 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten yaitu penyesuaian materi berdasar kebutuhan belajar murid dengan mempertimbangkan pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar. Diferensiasi proses di sini kegiatan yang memungkinkan peserta didik untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk berkaitan dengan perbedaan tagihan kepada murid yang memberikan tantangan atau keragaman variasi dengan memilih produk apa yang diminatinya. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang sudah dipelajari di pendidikan guru penggerak? Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya berdasar filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Hal tersebut sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi juga bisa dijadikan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Penerapan pembelajaran diferensiasi di sekolah akan menumbuhkan budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Hal tersebut didukung dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati antara murid dengan guru.
Simpulan yang bisa diambil dari koneksi antar materi berikut adalah pembelajaran berdiferensiasi erat kaitannya dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Hal tersebut didukung dengan adanya nilai dan peran guru penggerak. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah sehingga visi yang sudah dirancang bisa terwujud. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.